Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Bintang Irsyad Arizki dengan NPM D1 C023075. Saya adalah seorang mahasiswa dari Universitas Bengkulu, prodi S1 Jurnalistik, yaitu yang lebih tepatnya adalah Jurnalistik kelas A. Saya akan memberitahu garis besar yang saya tahu tentang hukum pers di Indonesia. Hukum dan etika dalam pers. Hukum dan etika dalam pers adalah dua hal yang sangat penting dalam menjaga kebebasan pers yang bertanggung jawab. Berikut penjelasannya. Yang pertama itu ada hukum pers. Hukum pers adalah seperangkat aturan perundang-undangan yang mengatur kebebasan pers dalam tanggung jawab media di Indonesia. Hukum pers diatur oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Beberapa aturan utama dalam hukum pers mencakupi, yaitu yang pertama adalah kebebasan pers. Pers bebas untuk mencari, memperoleh, dan menyeluarkan informasi. Dua, hak wajib dan hak koreksi. Individu atau pihak yang dirugikan oleh pemberitaan yang tidak benar berhak meminta perbaikan atau koreksi. Dan ada yang ketiga, kewajiban dan tanggung jawab. Pers harus memberikan informasi yang akurat, seimbang, dan tidak memihak. Serta pers harus bertanggung jawab secara hukum atas dampak dari pemberitaannya. Yang keempat, perlindungan terhadap wartawan. Melindungi wartawan dari ancaman dan kekerasan dalam menjalankan tugasnya. Dan kita lanjut yang kedua, yaitu adalah etika pers. Etika pers adalah pedoman moral yang diikuti oleh insan pers untuk memastikan bahwa peliputan dan pemberitaan yang dilakukan secara profesional, bertanggung jawab dan tidak melanggar nilai-nilai moral atau sosial etika pers di Indonesia. Pers di Indonesia diatur oleh Kode Etik Jurnalistik yang dikeluarkan oleh Dewan Pers. Beberapa prinsip utama etika pers adalah: yang pertama, yaitu ada independensi wartawan, harus bebas dari pengaruh luar, termasuk dari pemerintah atau kelompok kepentingan. Kedua, akurasi dan kejujuran. Kejujuran informasi yang disampaikan harus akurat dan wartawan harus jujur dalam melaporkannya dalam pelaporannya. 3, tidak merugikan pihak lain. Wartawan harus menghindari pemberitaan yang dapat mencemarkan nama baik, menyebarkan kebencian, atau memperkeruh situasi sosial. Dan yang keempat, keseimbangan berita. Berita harus memuat pandangan dari berbagai pihak yang terkait agar adil dan tidak memihak. Akibat jika pers tidak mematuhi aturan dan etika, jika pers tidak mematuhi hukum dan etika, yang ada
Beberapa konsekuensi yang dapat terjadi adalah satu, sanksi. Hukum pelanggaran terhadap hukum pers dapat menyebabkan denda, tuntutan hukum, atau hukum pidana, terutama jika pemberitaan melanggar hak-hak individu seperti pencemaran nama baik atau penyebaran berita palsu atau yang biasa kita sebut sebagai hoax. 2. Saksi etika. Dewan Pers adalah organisasi profesi dapat memberikan sanksi etika berupa teguran, pencabutan hak siar, atau bahkan mencabut izin usaha media yang bersangkutan. Yang ketiga, kehilangan kepercayaan publik. Jika media atau wartawan tidak mematuhi etika, publik bisa kehilangan kepercayaan pada media tersebut, yang berdampak pada reputasi dan kredibilitas mereka. Yang keempat, kerusakan sosial. Pemberitaan yang tidak etis dapat memicu ketegangan sosial, konflik, atau menyebarkan informasi yang bisa berbahaya bagi stabilitas sosial dan politik. Oleh karena itu, mematuhi hukum dan etika pers sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab sosial dalam dunia jurnalisme. Mungkin sekian dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.